Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3107, Pria Kayu. Menghadapi hal-hal di altar, semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, Jilian Zan berkata dengan takjub, altar kecil ini tidak memiliki fluktuasi aura. Saya tidak mengharapkan segel yang begitu menakutkan. Segel ini memang kuat, tetapi tampaknya telah gagal, kata Chen Ping. Ternyata di atas altar, ada batu kasar dengan diameter 2 meter, diukir dengan garis-garis rumit, sekilas tampak seperti formasi penyegelan. Hanya saja semua orang tidak tahu, benda apa yang bisa disegel di altar yang begitu sederhana, dan formasi penyegelan yang begitu besar digunakan. Batu kasar yang diukir dengan formasi penyegelan ini telah menjadi sedikit compang camping setelah bertahun-tahun ditempa, dan garis-garis di atasnya hanya dapat dikenali secara samar, dan bentuk umumnya dapat dilihat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa akan ada formasi penyegelan di altar yang begitu kasar. Yang paling penting adalah batu segel mentah ini tidak memiliki fluktuasi aura, seperti batu biasa. Jadi ketika Chen Ping dan yang lainnya berada di bawah, tidak ada yang menyadarinya. Formasi penyegelan tanpa fluktuasi aura akan kehilangan keefektifannya di permukaan. Itulah sebabnya Chen Ping akan mengatakan bahwa formasi tersebut tampaknya tidak efektif. Lagi pula, apapun formasinya, ia membutuhkan kekuatan spiritual untuk menggerakkannya. Beberapa formasi kuno secara bertahap akan menjadi lebih lemah karena konsumsi daya, dan akhirnya kehilangan keefektifannya sepenuhnya. Inilah mengapa beberapa lingkaran sihir penyegel perlu menyuntikkan kembali kekuatan setelah beberapa tahun agar lingkaran sihir tetap berjalan. Jelas, batu segel asli di sini sudah ada selama bertahun-tahun, dan belum ada yang menyuntikkan kekuatan spiritual, jadi itu tidak valid. Jadi Chen Ping benar-benar ingin tahu apa di pulau kecil ini yang membutuhkan lingkaran penyegelan yang begitu besar, dan tampaknya lingkaran penyegelan itu sangat rumit. Ada beberapa sosok yang tidak bisa dipahami terukir di batu seperti itu. Mungkinkah itu lingkaran penyegelan? Apakah itu ajaib seperti yang kamu katakan? Jiun tidak tahu apa-apa tentang lingkaran sihir, jadi dia ingin menjangkau dan menyentuh batu kasar itu. Tidak mau. Chen Ping menghentikan Jiun. Jangan bergerak dengan santai sampai kamu benar-benar mengetahui apakah lingkaran sihir itu tidak valid. Saat Jiun diberitahu oleh Chen Ping, dia terlalu takut untuk bergerak lagi. Jilian Zan mengeluarkan sosok kayu dari lengannya, lalu membuat segel dengan kedua tangan, dan energi spiritual terus mengalir ke sosok kayu itu. Segera, pria kayu itu mulai bergerak, dan menjadi semakin fleksibel. Biarkan pria kayu ini mencoba melihat apakah itu berbahaya. Seperti yang dikatakan Jilian Zan, dia mengambil pria kayu itu, dan kemudian pria kayu itu berubah menjadi Yimi tertawa di bawah komando Jilian Zan. Dia berjalan menuju batu segel asli. Aku tidak berharap Master Sekte Ji mengetahui teknik transformasi kayu roh. Chen Ping tidak menyangka bahwa Lilian Zan, penguasa yang berspesialisasi dalam sekte bisnis, akan mengetahui sihir semacam ini. Meskipun dia telah melihat sihir semacam ini, tidak banyak biksu yang mengetahuinya. Tuan Chen tertawa, saya menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Bagaimana saya bisa tahu hal-hal seperti itu? Sosok kayu ini diukir dengan lingkaran sihir. Jilian Zan tersenyum canggung. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia menyadari bahwa patung kayu Jilian Zan persis seperti slip giok yang dikabarkan. Dia telah diukir dengan lingkaran sihir oleh seorang pesulap. Saat dibutuhkan, Lilian Zan hanya perlu mengeluarkannya dan menggunakannya. Tapi barang semacam ini jelas tidak murah, dan berkali-kali lebih murah daripada slip giok transmisi suara.
Sekarang Lilian Zhan telah membeli barang-barang seperti itu. Terlihat bahwa Sekte Feitian menghasilkan banyak uang. Saat Chen Ping sedang berbicara dengan Jilian Zhan, pria kayu yang dikendalikan oleh Jilian Zhan tiba-tiba bergetar. Melihat hal tersebut, Jilian Zhan buru-buru mencoba mengendalikannya, namun pada akhirnya sosok kayu tersebut hancur berantakan dan berubah menjadi tumpukan kayu busuk. Melihat pemandangan ini, Jilian Zhan mengerutkan kening dan berkata, apakah batu segel asli ini masih kuat? Dia berpikir bahwa alasan mengapa sosok kayu itu seperti ini adalah karena batu penyegel aslinya sangat kuat, dan akan menjadi seperti ini saat disentuh. Bab 3108. Tertipu. Chen Ping menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Tuan Sekteji, bukan karena Anda menyegel kekuatan batu asli, tetapi Anda tertipu. Lingkaran sihir yang diukir pada sosok kayu ini tidak sempurna, itulah mengapa hal itu terjadi. Petik 2. Tampaknya orang yang menjual patung kayu kepadamu juga seorang penyihir setengah matang. Ketika Jilian Zhan mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Sialan, berani berbohong padaku. Tapi aku membelinya seharga ratusan juta roh koin. Saya melihat pria itu, saya pasti mengulitinya. Petik 2. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau saya mengirim seorang murid untuk mencoba? Tidak perlu. Chen Ping melambaikan tangannya, lalu secara acak mematahkan dahan pohon dan memegangnya di tangannya. Saya melihat Chen Ping melantunkan kata-kata, dan cabang di tangannya bergerak. Setelah itu, dahan itu mulai berputar seperti manusia, dan melompat dari tangan Chen Ping ke batu segel yang asli. Setelah itu, di bawah kendali Chen Ping, cabang itu melompat-lompat di atas batu segel asli. Tidak terjadi apa-apa dan seluruh altar tidak merespons. Melihat metode Chen Ping, Jilian Zhan sangat mengaguminya terlepas dari kekuatan Chen Ping. Dengan metode operasi Chen Ping, jika dia berbisnis di dunia surga dan manusia, dia pasti bisa menghasilkan banyak uang. Hanya saja Chen Ping tidak berada di dunia surga dan manusia untuk menghasilkan uang, dia tidak memiliki keterikatan pada uang. Seharusnya formasi penyegelan gagal, tidak ada masalah. Dengan lambaian tangan Chen Ping, dahan itu langsung berubah menjadi bubuk. Kurasa tidak ada masalah. Bagaimana bisa ada lingkaran sihir tanpa fluktuasi spiritual? Melihat kerusakan batu aslinya, mungkin sudah ada di sini selama ribuan tahun, kan? Seperti yang dikatakan Liun, dia berjalan dan membelai batu segel asli, tidak ada yang terjadi. Melihat Jiyun melangkah maju untuk menyentuh batu segel asli, Chen Ping dapat yakin bahwa formasi segel memang gagal. Jika tidak, untuk melindungi segel agar tidak hancur, akan ada formasi serangan dalam formasi segel ini. Selama seseorang menyentuh atau dengan sengaja merusaknya, formasi serangan akan aktif dan akan melukai orang. Ini juga alasan mengapa Chen Ping tidak membiarkan Jiyun menyentuh batu segel asli pada awalnya. Tampaknya ini adalah altar yang sepi, yang tidak berguna sama sekali. Jilian Zhan merasa sedikit tersesat. Di tempat seperti ini, ketika bertemu dengan altar semacam ini, semua orang ingin mendapatkan beberapa harta, tetapi sekarang tampaknya ini adalah altar yang telah lama ditinggalkan. Sepertinya kita tidak ingin membuang waktu di sini, kita harus keluar dan melihat-lihat. Chen Ping melihat sekeliling, tidak ada yang lain di altar sederhana, jadi dia pergi dengan keras. Tetapi pada saat ini, Jiyun, yang sedang menyentuh batu segel asli dengan satu tangan, tiba-tiba menyuntikkan gelombang energi spiritual ke dalam batu segel asli. Bersenandung, tindakan Jiyun yang menyebabkan batu segel asli bergetar seketika, dan kemudian kekuatan besar membuat Jiyun terbang. Awan, melihat ini, Jilian Zhan melompat dan menangkap Jiyun. Saat ini, wajah Jiyun sangat jelek, dan ekspresinya tampak sedikit menyakitkan.
Kamu tidak apa-apa. Chen Ping memandang Li Yun dan bertanya. Ini bukan masalah besar, kekuatan yang keluar dari batu tadi sangat kuat. Kata Li Yun dengan rasa takut yang tersisa. Tampaknya formasi penyegelan ini tidak gagal, dan terlihat sangat kuat. Alasan mengapa kita tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan spiritual, dan terlihat seperti batu biasa adalah karena orang yang mengatur formasi ini melakukannya pada tujuan. Dengan cara ini, tidak ada yang peduli dengan batu biasa, dan ini bisa dianggap sebagai semacam perlindungan terhadap formasi. Ahli, kamu benar-benar ahli. Chen Ping mau tidak mau mengagumi orang-orang yang mengatur formasi. Formasi penyegelan semacam ini dipasang di sini. Mungkinkah di bawah altar ini, ada beberapa monster menakutkan yang ditekan? Kalau tidak, mengapa repot-repot? Lilian Zhan melihat batu segel asli yang bersinar dengan cahaya redup dan berkata. Bab 3109, Tebak Berani. Sekarang formasi penyegelan ini membuat Ji-Yun secara tidak sengaja mengaktifkannya, dan fluktuasi kekuatan spiritual di seluruh batu kasar penyegelan sangat jelas. Mungkin setelah mereka pergi, batu segel asli akan kembali ke status quo. Tetapi sekarang batu segel asli memancarkan fluktuasi spiritual dan bersinar dengan cahaya. Aku juga lebih tertarik pada apa yang disegel di bawah altar ini. Formasi penyegelan yang begitu kuat, jika tidak menyegel beberapa monster, Moxiu, maka itu mungkin. Ketika Chen Ping mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Tuan Chen, apa mungkin? Ji-Yun bertanya dengan bingung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chen Ping tiba-tiba terangkat ke udara, dan penerbangannya di atas pulau kecil tidak akan terpengaruh. Jadi Chen Ping naik ke udara dan melihat ke bawah ke seluruh pulau kecil. Beberapa menit kemudian, Chen Ping jatuh perlahan, dengan ekspresi yang lebih bermartabat. Mungkin saja ini hanya laporan formasi penyegelan, dan seluruh pulau kecil ini adalah formasi penyegelan yang sebenarnya. Hal-hal yang perlu disegel ada di bawah pulau kecil ini. Chen Ping mengungkapkan tebakannya. Ketika Ji-Yun mendengar ini, dia langsung terpana. Anda harus tahu bahwa meskipun pulau kecil ini disebut pulau kecil, luasnya puluhan ribu kilometer persegi. Bagaimana pulau sebesar itu bisa menjadi formasi penyegelan yang besar? Jika demikian, siapa yang dapat membuat formasi sebesar itu? Apakah Daluo Jinxian yang turun dari surga? Jilian Zhan juga terkejut dengan tebakan Chen Ping. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Chen, Anda terlalu berani untuk menebak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang membuat formasi segel sebesar itu? Dan semacamnya besar bukankah terlalu menakutkan untuk menyegel susunan besar dan ingin menyegel sesuatu? Mungkin aku terlalu memikirkannya. Melihat ekspresi ketakutan Ji-Yun dan Jilian Zhan, Chen Ping buru-buru tersenyum dan berkata, sekarang Chen Ping tidak yakin, tetapi dia selalu merasa bahwa pulau kecil ini sangat aneh, dan altar ini tiba-tiba muncul. Seluruh pulau penuh dengan keanehan, jadi Chen Ping harus memikirkannya. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan membuka segel ini? Mungkin bukan monster yang ditekan, tapi semacam roh senjata. Petik 2. Ini dulunya adalah medan perang kuno. Begitu banyak senjata spiritual dan artefak jatuh di sini. Bahkan jika kamu mendapatkan senjata dewa kuno yang agak rusak, itu sangat berharga. Jika kamu memiliki roh senjata, itu akan sempurna. Ji-Yun bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menatap batu asli segel itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik tidak menyentuh segel ini. Jika ada beberapa monster menakutkan di bawah segel ini, maka kami meminta masalah. Pulau kecil ini tampaknya telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kecuali burung-burung yang terbang di langit, tidak ada satupun makhluk hidup di tanah. Ini terlalu aneh, jadi jangan berpindah-pindah.
Chen Ping juga sedikit takut dengan pulau aneh ini, dan dia tidak berani bergerak dengan santai. Tuan Chen, Anda benar, pulau kecil ini terlalu aneh. Lebih baik tidak menyentuh benda-benda di atasnya. Kami masih mencari orang-orang yang hilang itu. Jika kamu bisa menemukan mereka, lalu cari cara untuk meninggalkan pulau ini dengan cepat, aku selalu punya firasat buruk. Jilian Zhan tidak setuju untuk memindahkan segel. Lagi pula, orang-orang yang dapat mengatur lingkaran penyegelan di sini jelas bukan manusia biasa. Yang benar-benar akan disegel adalah monster yang menakutkan, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Ayo pergi. Chen Pingcheng mengatakan terakhir kali Jiun dan Jilian Zhan berencana untuk pergi. Mereka tidak ingin memindahkan lingkaran penyegelan. Tapi saat Chen Ping dan yang lainnya hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berisik tidak jauh dari sana. Mendengar suara langkah kaki, semua orang tercengang, yang membuktikan bahwa seseorang juga telah naik. Tapi siapa itu? Mereka tidak tahu. Mungkinkah saudara yang hilang telah ditemukan? Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Feitian berkata dengan penuh semangat.